semua, saat ini di usia kita yang sudah menjadi mahasiswa perlu dan penting untuk meningkatkan sikap kepemimpinan atau leadership. Baik digunakan untuk kegiatan bersosialisasi, berorganisasi maupun berkelompok. Maka dari itu, di video kali ini, aku dan teman-teman aku bakal nyeritain satu contoh studi kasus yang dapat kita pelajari bersama. So, mari kita simak sama-sama ya. Seorang ketua himpunan mahasiswa, kita sebut saja namanya Rina, menghadapi satu tantangan besar. Program kerja tahunan yang telah direncanakan mengalami krisis partisipasi. Anggota himpunan tampak kurang antusias, kehadiran dalam rapat dan kegiatannya menurun drastis, dan komunikasi internalnya menjadi tidak efektif. Rina menyadari bahwa situasi ini dapat mengancam keberlangsungan program kerja dan citra himpunan. Rina sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa ia perlu segera mengambil tindakan untuk mengatasi krisis ini. Ia tidak panik atau menyalahkan anggota himpunan. Sebaliknya, ia menerapkan keahlian problem solving secara sistematis. Identifikasi dan definisi masalah. Langkah pertama yang dilakukan Rina adalah mengidentifikasi akar permasalahan. Ia mengadakan sesi diskusi terbuka dengan perwakilan dari setiap divisi dalam himpunan. Mendengarkan keluhan dan masukan mereka, ia juga menyebarkan survei online untuk mengumpulkan dan kuantitatif mengenai tingkat partisipasi dan kepuasan anggota. Dari hasil analisisnya, Rina menemukan beberapa masalah utama. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi dan transparansi dalam perencanaan program kerja. Yang kedua, beban kerja yang tidak merata antar divisi. Yang ketiga, kurangnya relevansi program kerja dengan minat dan kebutuhan anggota. Yang keempat, adanya konflik internal yang belum terselesaikan. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu kurangnya apresiasi terhadap kontribusi para anggota. Memasuki poin kedua yaitu pengembangan solusi alternatif. Setelah memahami akar permasalahan, Rina ini mulai mengembangkan solusi alternatif, yaitu dengan cara mengajak pengurus inti himpunan untuk melakukan brainstorming, mencari-cari ide kreatif untuk meningkatkan partisipasi anggota. Dengan cara brainstorming ini, maka masalah akan selesai, problem solving, dan ia juga berkonsultasi kepada senior dan alumni untuk mendapatkan masukan dan saran. Beberapa solusi alternatif yang dihasilkan antara lain, yang pertama, mengadakan rapat koordinasi rutin dengan agenda yang terstruktur dan transparan. Yang kedua, melakukan restrukturisasi pembagian tugas dan tanggung jawab antar divisi. Yang ketiga, menyelenggarakan survei minat dan kebutuhan anggota untuk merancang program kerja yang lebih relevan. Yang keempat, memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan konflik internal. Dan yang terakhir, membuat program apresiasi dan penghargaan bagi anggota yang aktif dan berprestasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Rina bersama pengurus inti himpunan mengevaluasi setiap solusi alternatif berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kelayakan implementasi. Mereka mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap solusi dan kemungkinan risiko yang akan timbul. Setelah melalui diskusi yang mendalam, mereka memilih solusi yang dianggap paling tepat, yaitu mengadakan rapat koordinasi mingguan dengan agenda yang terstruktur dan transparan, membuat sistem pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih adil dan proporsional, menyelenggarakan program kerja yang lebih variatif dan relevan dengan minat dan kebutuhan anggota, mengadakan sesi mediasi yang dipimpin oleh pihak eksternal untuk menyelesaikan konflik internal, dan membuat program anggota teladan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi anggota yang aktif dan berprestasi.
Dalam solusi yang sudah ditentukan, Rina menjadi pemimpin dalam pengimplementasian tersebut. Ia memastikan semua anggota dan pengurus itu paham akan perubahan yang dilakukan. Ia juga memantau kemajuan program secara berkala, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, Rina juga aktif berkomunikasi dengan anggota himpunan melalui saluran seperti grup chat, media sosial, dan pertemuan informal. Ia memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai program kerja serta mendengarkan masukan dan saran dari anggota. Setelah beberapa bulan, program kerja mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Tingkat partisipasi anggota meningkat, komunikasi internal menjadi lebih baik, dan citra himpunan membaik. Rina terus memantau dan mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Hasil pembelajaran melalui pendekatan problem solving yang sistematis, Rina berhasil mengatasi krisis partisipasi dalam program kerja tahunan. Ia tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan soliditas dan kinerja himpunan. Dari pengalaman ini, Rina belajar bahwa kepemimpinan yang efektif membutuhkan kemampuan problem solving yang kuat. Komunikasi, transparansi, dan partisipasi adalah kunci keberhasilan organisasi. Penting untuk memahami kebutuhan dan aspirasi anggota. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan, serta apresiasi dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja anggota. Keahlian problem solving yang dimiliki Rina tidak hanya bermanfaat dalam konteks himpunan mahasiswa, tetapi juga dalam berbagai situasi kepemimpinan lainnya. Ia menjadi pemimpin yang lebih baik, mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, dan membawa organisasi yang menuju kesuksesan.